Selamat datang di dunia novel. Kali ini kita akan menyaksikan Martial Arts Reigns. Selamat menyaksikan. Episode 3, Kitab Suci Ilahi. Pengemis tua itu hanya merasa kedinginan dan berteriak, "Lambat! Guling, aku tuanmu, akulah yang memurnikanmu." Suara itu terdengar lagi, merespons dengan singkat, "Siapa yang mengorbankan darah, siapa tuannya, jadi kamu tidak." Pengemis tua itu begitu ketakutan sehingga dia sangat tak tertandingi sehingga dia bahkan berkata, "Aku bisa memperbaiki tubuh ini segera, tolong tunggu sebentar." Tapi sebelum dia selesai berbicara, ada pemikiran ilahi yang mengerikan hancur, dan langsung menggantung Yuan Shen pengemis tua menjadi masa energi spiritual putih, murni, tergantung dalam pemahaman Ye Ming tentang laut, masih belum bergerak. "Tuan, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu." Ye Ming bingung dan terbangun oleh suara. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa pengemis tua itu terbaring di tanah lurus, dan napasnya hilang. "Tidak. Bukankah aku dibawa pergi oleh pengemis tua itu? Kenapa masih bagus?" Dia tampak bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. "Tuan." Suara itu terdengar lagi, dan Ye Ming mendengarnya dengan sangat jelas kali ini. Dia terkejut, "Itu kamu." Dia memperlakukan master suaranya sebagai pengemis tua. "Tuan, jangan kaget. Saya adalah roh jubah para dewa, dan Tuan itu bisa memanggil saya, pikiran utara." Suara Bei Lingming terdengar mekanis acuh tak acuh dan tidak memiliki emosi manusia. "Singgah. Guling dapat sangat membantu pengguna." Ye Ming segera tenang dan bertanya, "Beijing, bagaimana dengan orang fasik? Apa harta para dewa?" "Kembali ke Tuan, sinar para dewa telah dihapus olehku, dan itu telah sepenuhnya mati. Sekarang hanya ada energi spiritual murni yang tersisa. Ketika waktunya matang, Tuan dapat menyerap energi itu dan memperkuat jiwa." Bei Ming menjawab, "Harta karun para dewa adalah salah satu dari 3 harta karun bumi dewa surgawi. Ini sangat berharga. Mereka yang selalu melewatinya telah mencapai prestasi besar." "Apa? Kamu terbunuh?" Ye Ming terkejut dan senang. Apa yang orang itu katakan tentang 3 harta dunia? Ternyata itu benar. "Jadi aku adalah tuanmu sekarang?" "Ya, pemiliknya. Ada larangan dalam harta. Pengguna hanya perlu menjatuhkan setetes darah. Selama gelombang jiwa cocok, ia bisa menjadi master harta karun," jawab Bei Ming. Ye Ming tertegun, merasa beruntung, dan bertanya, "Apakah orang jahat tidak pernah memikirkan hal ini? Rahasia harta karun para dewa hanya diketahui oleh penguasa tanah ilahi. Itu harus dibuat dengan pengorbanan darah yang sesuai dengan jiwanya." Pria itu berpikir bahwa pengorbanan darah dapat digunakan setelah itu. Seperti semua orang tahu, ada pelindung dengan roh dalam harta itu. Bei Ming berkata dengan acuh tak acuh, "Tetapi orang ini tidak lemah dalam memperbaiki yang asli. Jika Yuan Shen telah rusak parah, sampai hampir kehancuran, saya tidak akan dapat dengan mudah memusnahkannya." "Apa yang kamu maksud dengan jiwa yang kamu katakan sebelumnya?" Ye Ming bingung dan langsung bertanya. Bei Ming Dao, harta karun para dewa diciptakan oleh leluhur Taiko Oda Tong Tong Tian. Pada saat penciptaan, ia mengambil jiwa Valkyrie sebagai intinya dan mencuri sinar surga ke dalamnya, dan kemudian menambahkan sinar keberuntungan dan sinar keberuntungan. Misteri, dan kemudian mencari di 3 alam untuk menemukan 49 jenis harta langka, yang membutuhkan 3.000 tahun untuk dibangun. Jadi jika Anda ingin menjadi penguasa harta dewa, Anda harus sangat cocok dengan jiwa Valkyrie. Ye Ming gemetaran karena gemetaran, dan jubah para dewa ini terlalu kuat. Itu benar-benar dibuat dengan jiwa Valkyrie? Dia bertanya lagi, "Jadi, jiwaku cocok dengan harta karun itu?" "Ya, tuan rumah tidak hanya cocok, tetapi juga sangat cocok, hampir sempurna," jawab Bei Ming. "Aneh. Aku bukan orang yang mengerti langit dan bumi, mengapa ini sangat kompatibel?" Ye Ming bingung. Kembali ke Tuan, orang-orang yang terhubung ke langit dan bumi mungkin tidak cocok, dan orang-orang di luar mungkin tidak kompatibel. Tidak ada hubungan yang diperlukan antara keduanya. Secara umum, tidak lebih dari 1% dari orang yang dapat memenuhi jiwa-jiwa. Ya, tidak lebih dari 1/100.000. Bei Ming Dao. Ye Ming membeku, dia sebenarnya 1/100.000? Mungkinkah ini kehendak Tuhan? Bei Ming, sebagai guling,
Mungkinkah kamu adalah jiwa dewa seni bela diri itu? Tiba-tiba dia berpikir lagi, dan bertanya. Jiwa Valkyrie telah terhapus dari meterai kehidupan. Ia tidak memiliki pemikiran, itu hanya alat. Saya seorang mentor junior yang lahir atas dasar jiwa Valkyrie. Beiming Dao. Mentor junior. Yeming menggaruk kepalanya. Apakah dia yang secara khusus menginstruksikan aku? Ya, Master. Dengan peningkatan kultivasi Master, saya akan berangsur-angsur berkembang menjadi seorang penasihat menengah, seorang penasihat senior, dan bahkan seorang penasihat spiritual. Beiming Dao. Jadi dengan bantuanmu, kemana aku bisa pergi? Yeming berpikir sebentar, mengajukan pertanyaan, dan sangat gugup. Beiming Dao, jika Anda seorang dewa, Anda setidaknya bisa berlatih Wu Zongjing dengan bantuan harta Allah dan sumber daya yang tak terbatas. Yeming kaget, Wu Zongjing? Di benua Tianyuan, Wu Zun sangat kuat. Kenakan mantel harta dewa, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi lokomotif tingkat itu? Beiming melanjutkan, Tuan telah mengambil Jius Wan untuk membangun Jishendan, dan pencapaian awalnya tidak lebih lemah dari para dewa. Adapun tahap selanjutnya, itu tergantung pada kesempatan tuannya. Yeming tiba-tiba memikirkan pertanyaan serius, dan bertanya dengan hati-hati, jubah para dewa ini dari surga ke bumi, tapi aku bukan dewa, kan? Ya, Tuan Harta Dewa, hanya bertanggung jawab kepada Tuan, bukan kepada dewa. Bahkan jika leluhur Tongtian ada di sini, mereka tidak dapat mengganggu harta itu. Yeming menghela nafas lega, dan dia benar-benar takut bahwa Beiming akan meninggalkannya karena itu, kerugiannya akan besar. Tuan, di tubuh pengemis, ada gambar Tong Tianjing, tuannya bisa melepasnya untuk latihan di masa depan, Beiming mengingatkan. Yeming dengan cepat menggeledah, dan tentu saja, dia menemukan gulungan emas, dan dengan cepat menariknya ke dalam pelukannya. Beiming Dao, ini adalah Tian Jingtu, yang lengkap, hanya penerus tanah suci yang memenuhi syarat untuk berlatih, yang termasuk dalam kitab suci ilahi. Menurut ingatan orang itu, bahkan jika ia adalah murid inti, ia hanya bisa berlatih tidak peta lengkap surga. Yeming juga tahu bahwa di benua Tianyuan, peta tulisan suci adalah dasar dari Siu. Setiap peta tulisan suci adalah orang bijak yang tak terhitung jumlahnya, dan ditemukan setelah kerja keras. Nilainya tidak bisa diperkirakan. Inti dari seseorang yang berlatih seni bela diri adalah meridian, di mana meridian dibuka, dan bagaimana vitalitas bekerja, semua harus mengacu pada peta meridian, jika tidak, mustahil untuk berlatih secara normal. Klasik tingkat rendah hanya bisa dipraktikkan ke ranah seni bela diri dan seni bela diri, sedangkan klasik tingkat tinggi dapat dipraktikkan ke ranah seni bela diri dan seni bela diri. Namun, Gaoming Jingtu sering dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan kuat itu, dan semuanya adalah eksistensi teratas di benua Tianyuan. Peta ini dibagi menjadi 9 kelas, yang tertinggi dan yang terendah 9. Di atas satu produk, ada 4 produk hebat Wangpin, Huangpin, Shengpin dan Shenpin. Tentu saja, ada beberapa klasik yang tidak berhasil tersebar ke masyarakat, jumlahnya banyak dan dapat dipupuk bahkan oleh para pedagang manusia. Misalnya, keluarga yang memiliki 9 pin, air dan api klasik. Dengan peta, air dan api klasik, nenek moyang keluarga yang berlatih dalam seni bela diri dengan satu pukulan, meletakkan dasar yang kuat untuk pengembangan keluarga Ye. Itu kitab suci ilahi. Yeming bergumam, sangat terkejut. Beiming, tulisan suci tingkat ilahi sangat berharga. Tanpa tulisan suci tingkat ilahi, tidak ada jenius luar biasa yang bisa menjadi dewa perang, dan tuannya harus mengumpulkannya. Yeming mengangguk dan bertanya, di mana tanah suci? Menurut ingatan orang itu, benua Tianyuan sangat luas dan tidak terbatas. Tuan kerajaan Yan hanya sebuah negara kecil dengan benih wijen besar. Terlalu kecil untuk disebut. Kekuatan utama di benua Tianyuan adalah 4 dewa, 5 dinasti, dan 9 tempat suci. 12 agama besar. 4 alam dewa utama adalah tanah dewa surgawi, gunung dewa abadi, laut dewa sumber, dan kuil abadi. Adapun sisa dari denominasi yang tak terhitung banyaknya, agama kecil, dibandingkan dengan mereka adalah semut, tidak layak disebut. Beiming menganalisis kenangan pengemis tua. Yeming mendengarkan sebentar, ternyata ada kekuatan yang begitu kuat di benua Tianyuan.
Bei Ming menambahkan, orang yang ingin menyakiti tuannya bernama Ji Tianpeng. Dia awalnya adalah jenderal dari dinasti Qing dan orang kuat tingkat seni bela diri. Belakangan, dia sesekali mendapatkan, memindahkan bunga dan menerima keterampilan kayu, bercampur di bumi surgawi dan dibudidayakan menjadi wuzun. Dan sementara tanah suci Tongtian diserang oleh musuh yang kuat, mereka bekerja sama dengan orang lain dan mencuri 3 harta milik tanah suci. Ye Ming berkata, pria itu punya cerita, dan kamu akan perlahan-lahan memberitahuku nanti. Apa yang ingin aku tahu sekarang adalah bahwa meridianku dihancurkan. Bisakah diperbaiki sekarang? Fisik tuan rumah sangat buruk, meridian telah rusak, dan masih ada banyak luka gelap di tubuh. Bei Ming Dao, tetapi ada 9 transfer untuk membantu Jishen dan membantu, cedera ini bukan masalah. Ye Ming sangat gembira ketika mendengarnya, dan dia bahkan berkata, bagus. Bei Ming, kamu akan memperbaiki meridian, jadi aku bisa berlatih. Sejak meridian dihancurkan, dia merasa bahwa langit telah runtuh, dan dia merasa tersesat. Sekarang saya tahu saya bisa pulih, saya tidak bisa menahan diri untuk menari dan sangat bahagia. Ya, Master dapat memperbaiki meridian. Kamu bisa mulai dengan berlatih latihan tambahan yang sesuai. Apa metode kerja tambahan kecil? Ye Ming sama sekali tidak mengerti dan bertanya dengan cepat. Bei Ming, tugas utama tahap seni bela diri adalah untuk membangun fondasi. Nenek moyang Tongtian telah menyiapkan latihan fondasi kecil yang sesuai untuk setiap tahap kecil. Budidaya latihan kecil dapat meletakkan dasar yang kuat dan memungkinkan nantinya melakukan lebih banyak latihan dengan lebih sedikit. Bisakah aku mempelajari semua latihan yang kamu katakan? Ye Ming mendengarnya dengan gatal dan bertanya dengan cepat. Ya, rangkaian latihan kecil ini termasuk Jiu Xuan Pei Yuan Jing, Bawaan Yi Jin Jing, Tian Huan Jing Jing Jing, Sutra Meditasi Yin dan Yang, dan 5 elemen Zhang Jing. Menurut ingatan Ji Tianpeng, 2 set pertama Xiao Jing Gongfa adalah satu-satunya teknik rahasia yang dapat melewati langit dan bumi. Bahkan 3 dewa kecil lainnya pada tahap yang sama tidak dapat dibandingkan dengan itu. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa 2 set keterampilan kecil sangat sulit untuk dipraktikkan dan proses pelatihan juga menyakitkan. Untungnya, Sang Master telah melayani 9 belokan untuk membangun dewa dasar. Cukup untuk mendukung Sang Master untuk menyelesaikan 5 set latihan kecil bantu dan meletakkan landasan yang kokoh untuk latihan di masa depan. Berbicara tentang Jiu Xuan Zhu Ji Shedan, Ye Ming menyentuh hatinya dan berkata, lalu Ji Tianpeng berkata, ramuan ini hanya memenuhi syarat untuk diambil oleh orang-orang dari Tanah Suci. Apakah Anda tahu betapa indahnya itu? Bei Ming, menurut ingatan Ji Tianpeng, dewa ini mengandung 9 jenis kekuatan sihir, yang masing-masing sesuai dengan tahap kultivasi. Oh, bagaimana kamu mengatakan itu? Ye Ming tidak begitu mengerti dan bertanya dengan segera. Bei Ming, elisir mengandung 9 kekuatan, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. 6 dari 9 kekuatan sesuai dengan Pei Yuan, pemurnian darah, tendon, pemurnian tulang, memperbaiki yang kotor. 3 kekuatan yang tersisa adalah kekuatan perbaikan, kekuatan wabah dan kekuatan kegigihan. Ye Ming mengangguk dan berkata, ramuan ini sangat ajaib. Layak diberikan kepada ramuan oleh umat Tuhan. Aku khawatir kamu tidak bisa membelinya. Lalu dia mengambil napas dalam-dalam. Oke, Bei Ming, tolong perbaiki dulu. Saya tidak bisa menunggu meridian saya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya di dunia novel.